Halo para movie mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, The Sibling akan mengajak kalian untuk sedikit berfantasi. The Sibling akan mengajak kalian berfantasi dengan cara menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Dolittle. Dolittle adalah sebuah film bergenre action fantasi yang dibintangi oleh aktor kenamaan yang tentu kita semua tahu, yaitu Robert Downey Jr. yang berperan sebagai Dr. Dolittle. Selain itu, film ini juga disutradarai oleh Steven Gagan. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan menelan biaya produksi sebesar $249 juta. So, gimana kalau film yang satu ini? Mari kita simak narasinya. Film diawali dengan sebuah kisah di mana terdapat seorang dokter yang sangat hebat. Dokter itu adalah Dolittle, dan Dr. Dolittle memiliki kemampuan yang sangat istimewa, yaitu bisa berbicara dengan hewan. Akibat kemampuannya itu, Dr. Dolittle menjadi sangat terkenal. Bahkan sampai Ratu Inggris pun memanggilnya ke istana untuk berterima kasih kepada Dr. Dolittle karena dia sudah banyak membantu para binatang-binatang di seluruh dunia. Dr. Dolittle memiliki seorang istri yang bernama Lily. Dia adalah seorang petualang. Namun ketika Lily sedang berpetualang, Lily terjebak sebuah badai di lautan dan kemudian dia hilang. Sebelum hilang, Lily sempat memberikan cincin kawinnya kepada seekor burung yang kemudian dikembalikan kepada Dr. Dolittle. Setelah kepergian istrinya, Dr. Dolittle jadi mengurung diri bersama para binatang-binatangnya di rumah besarnya. Hingga pada suatu hari, seorang pemburu muda datang ke rumahnya karena tidak sengaja menembak seekor tupai. Merasa kasihan kepada tupai tersebut, pemuda itu pun mencari sebuah pertolongan, hingga akhirnya dia sampai ke rumah Dr. Dolittle. Pemuda tersebut pun sampai di depan rumah Dr. Dolittle, dan kemudian dia masuk. Di sana ia tak sengaja terperangkap di dalam sebuah jaring. Sementara di dalam rumahnya, kini Dr. Dolittle sedang bermain catur dengan seekor gorila. Sampai pada akhirnya, Dr. Dolittle diberitahu oleh seekor burung bahwa ada manusia yang masuk ke rumahnya. Rupanya, Dr. Dolittle yang selama ini telah lama menyendiri, merasa takut dengan kehadiran manusia. Saat sedang terjebak, seorang wanita muda menghampiri pemuda tersebut. Rupanya wanita itu adalah utusan dari istana Inggris. Dia bernama Lady Rose, sementara pemuda tersebut bernama Stubbins. Wanita itu pun menolong Stubbins dari jaring jebakan tersebut. Lady Rose rupanya sedang mencari Dr. Dolittle karena Ratu Inggris sedang sakit berat. Saking takutnya dengan manusia, Dr. Dolittle menyuruh gorila untuk membuka pintu rumahnya. Akhirnya, Lady Rose dan Stubbins pun masuk dan mengatakan segala keperluannya. Awalnya Dr. Dolittle menolak untuk pergi ke istana. Namun, mengingat bahwa rumah yang selama ini ditempati adalah pemberian dari Ratu Inggris, dia pun pergi ke istana bersama para binatangnya. Tak lupa, Stubbins juga ikut ke istana. Sesampainya di istana, para penjaga sangat kaget melihat para binatang yang dibawa oleh Dr. Dolittle, dan hampir saja para penjaga tersebut menembakinya. Namun, Lady Rose mengatakan kalau mereka semua adalah tamu ratu. Dr. Dolittle yang mengendarai seekor burung unta masuk ke dalam istana dan membuat kacau seisi istana karena burung untanya tersebut. Di kamar sang ratu yang kini sekarat rupanya sedang diperiksa oleh dokter istana yang bernama Dr. Mudfly. Dan usut punya usut, sakit yang selama ini diderita oleh sang ratu rupanya ulah dari dokter istana itu sendiri yang bersekongkol dengan salah satu pejabat istana yang bernama Lord Batley. Sementara Stubbins yang ikut dalam rombongan Dr. Dolittle, kini dia berperan sebagai murid dari Dr. Dolittle. Berkat bantuan para binatangnya, Dr. Dolittle bisa mengetahui apa penyebab sakitnya sang ratu. Setelah mengetahui penyebab sakitnya sang ratu, kini Dr. Dolittle hendak pergi mencari tanaman obat yang bisa menyembuhkan sang ratu di suatu tempat yang sangat jauh. Namun sebelum pergi, Dr. Dolittle meninggalkan satu teman binatangnya yang berwujud belalang sebagai mata-mata di istana. Sebelum berangkat, Dr. Dolittle menyuruh Lady Rose agar terus menjaga sang ratu. Sementara Stubbins sebelum berangkat ia diberi sebuah selendang oleh Lady Rose. Akan tetapi dalam perjalanan mencari tanaman obat, rupanya Dr. Dolittle tidak mengajak Stubbins dan menyuruhnya pulang. Stubbins yang merasa sedih karena tidak dapat ikut pun akhirnya pulang ke rumahnya. Namun saat di rumahnya, Stubbins didatangi oleh para hewan dan mengajaknya untuk menyusul Dr. Dolittle.
Rupanya secara tidak sengaja, kini Stubbins dapat berbicara dengan para hewan. Stubbins pun segera menyusul Dr. Dolittle ke sebuah dermaga. Di dalam perjalanan menuju dermaga, Stubbins dan para hewan dikejar oleh para polisi kota hingga akhirnya mereka sampai di dermaga. Namun sayang, rupanya Dr. Dolittle sudah menjalankan perahunya. Tanpa putus asa, Stubbins dan para binatang terus mengejar perahu Dr. Dolittle dan melompat dari sebuah jembatan untuk dapat naik ke perahu Dr. Dolittle. Akhirnya Stubbins pun dapat menaiki perahu dengan cara melompat dari jembatan. Namun sepertinya Dr. Dolittle tidak menyukai kehadiran Stubbins. Tapi berkat bujukan Polly, si burung, akhirnya Dr. Dolittle menerima Stubbins. Sementara di istana, Lord Bagley memerintahkan Dr. Mudfly untuk mengikuti Dr. Dolittle dan menyuruhnya agar membuat Dr. Dolittle tidak bisa kembali untuk selama-lamanya. Di tengah lautan, seluruh kru kapal pada bersenang-senang. Sementara Stubbins terus membersihkan kapal. Saat membersihkan kapal, Dr. Dolittle tidak sengaja melihat Stubbins bisa berbicara dengan hewan. Dia pun terkejut. Di malam harinya, Dr. Dolittle mendengar suara istrinya dari dasar lautan. Hal itu pun membuat Dr. Dolittle bersedih. Keesokan harinya, saat Stubbins sedang membersihkan kapal, dia melihat sebuah kapal datang menghampirinya. Rupanya kapal tersebut adalah kapal Dr. Mudfly yang hendak menyerangnya. Mengetahui sedang dikejar, Dr. Dolittle pun bersiap. Dengan bantuan seekor paus, perahu Dr. Dolittle mampu berlayar lebih cepat untuk meninggalkan perahu Dr. Mudfly. Saat hendak kabur, perahu Dr. Dolittle terkena tembakan yang menyebabkan tali yang mengikat Dr. Dolittle terlepas. Akibat kejadian tersebut, Dr. Dolittle hampir saja tenggelam, namun berhasil selamat karena pertolongan Stubbins, dan mereka pun berhasil lolos dari Dr. Mudfly. Namun sepertinya Dr. Mudfly mengetahui kemana perahu Dr. Dolittle akan pergi, dan dia pun kembali mengejarnya. Di malam hari, Dr. Dolittle mulai menanyakan kepada Stubbins tentang mengapa dia bisa berbicara dengan hewan. Kemudian Dr. Dolittle melanjutkan cerita dengan membahas Lily. Di saat sedang berbincang, perahu mereka terkena badai. Kembali di keesokan harinya, kini Dr. Dolittle dan Stubbins tinggal di sebuah pulau bernama Monteverdi untuk mencuri sebuah jurnal pelayaran milik Raja Rasuli, agar bisa sampai ke tempat di mana terdapat tanaman obat yang dapat menyembuhkan sang ratu. Pulau Monteverdi adalah sebuah pulau yang dipenuhi oleh bandit dan para pencuri. Dr. Dolittle dan Stubbins pun pergi menyelinap ke sebuah istana di Monteverdi. Berkat bantuan para semut, Dr. Dolittle berhasil membuka kunci untuk masuk. Karena tempat yang kecil, akhirnya Dr. Dolittle menyuruh Stubbins untuk masuk dan menyelinap. Stubbins pun menyelinap ke kamar raja dan berhasil mengambil jurnal di ruang rahasia. Namun sial, saat di dalam ruang rahasia, Raja Rasuli terbangun dan memergokinya di sana bersama kedua singa peliharaannya. Dan akhirnya Dolittle dan Stubbins pun ditangkap. Stubbins dibawa keluar oleh Raja Rasuli, sementara Dr. Dolittle tetap di penjara. Di penjara, Dr. Dolittle dihadapkan dengan seekor harimau yang akan memangsanya. Sementara Stubbins diajak oleh Raja Rasuli pergi makan bersama. Namun Stubbins sempat meminta tolong kepada teman-temannya di kapal melalui pesan yang dibawa oleh seekor capung. Di penjara, Dr. Dolittle terus menghindari dari serangan harimau. Sementara itu, teman-teman binatang datang menolong Dr. Dolittle dan Stubbins dengan cara membuat onar dan meledakkan gedung kerajaan. Di penjara, burung Polly yang menolong Dr. Dolittle dari serangan harimau kini terluka. Beruntung gorila datang membantu dan melawan harimau, dan akhirnya mereka berhasil keluar dan mengalahkan harimau tersebut. Sementara Stubbins mengambil jurnal rahasia tersebut dan mencoba membawanya kepada Dr. Dolittle. Akan tetapi pasukan Dr. Mudfly rupanya sudah di pulau itu dan mereka kembali tertangkap. Jurnal itu pun diambil oleh Dr. Mudfly dan kapal Dr. Dolittle dihancurkan. Di istana, sang ratu masih terbaring di kasurnya dan semakin lemah. Sementara Dr. Dolittle dan kawan-kawannya sedih melihat perahu mereka tenggelam, dan Dr. Dolittle pun kini merasa putus asa. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba Raja Rasuli datang. Rupanya Rasuli adalah ayah dari istri Dolittle. Dan akhirnya Raja Rasuli memberi kapal kepada Dr. Dolittle untuk mengejar Dr. Mudfly dan merebut kembali jurnal yang telah diambilnya. Dengan bantuan seekor paus, Dr. Dolittle bergegas menuju pulau rahasia yang selama ini dituju. Di pulau itu rupanya Dr. Mudfly sudah lebih dahulu sampai. Dr. Dolittle pun menyelinap masuk ke dalam pulau itu. Di dalam gua, lagi-lagi Dr. Dolittle kembali tertangkap oleh pasukan Dr. Mudfly yang ternyata mengetahui keberadaan mereka. Setelah menangkap Dr. Dolittle, Dr. Mudfly pun menanyakan kepadanya perihal keberadaan pohon yang disebut-sebut dapat mengobati sang ratu tersebut.
Akan tetapi, rupanya Dr. Dolittle juga tidak mengetahui keberadaan pohon tersebut. Di saat Woodley menancapkan bendera ke tanah, tiba-tiba seluruh gua menyala. Hal itu membuat semua orang menjadi takut. Rupanya hal itu membangunkan seekor naga yang sedang tertidur. Seketika seisi gua pun menjadi kacau. Ketika hendak memotong ekor naga, Dr. Dolittle justru tertangkap oleh naga itu. Beruntung Dr. Dolittle bisa berbicara dengan naga tersebut, dan dia bernegosiasi untuk bisa mengambil buah dari pohon rahasia tersebut. Rupanya naga itu adalah penjaga pohon itu. Tiba-tiba naga itu melepaskan Dr. Dolittle. Ternyata naga itu sedang sakit. Dr. Dolittle pun membantu naga itu dan mengobatinya. Merasa sudah diselamatkan, sang naga pun berterima kasih dan membiarkan Dr. Dolittle mengambil buah dari pohon ajaib tersebut. Di istana, Dr. Dolittle dan kawan-kawannya kembali, namun dihadang oleh pasukan Lord Batley. Namun, berkat bantuan seluruh teman-temannya, sang ratu pun akhirnya dapat tertolong. Setelah tersadar, Dr. Dolittle mengatakan kepada ratu bahwa selama ini dia diracuni oleh Lord Batley. Dan pada akhirnya Lord Batley pun ditahan dan dipenjara. Setelah itu, Dr. Dolittle pun kembali ke rumahnya. Kini kehidupan Dr. Dolittle telah kembali seperti semula dan seluruh binatang pun juga bahagia. Film pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film yang berjudul Dolittle. Buat kalian para pecinta film fantasi, kalian pasti akan suka dengan film yang satu ini. Jadi, aku saranin buat kalian untuk segera menonton filmnya secara utuh, agar kalian bisa menikmati keseluruhan filmnya. Karena banyak detail-detail yang gak aku sebutin dalam film ini. Bukan karena gak mau nyebutin, tapi karena aku sendiri bingung gimana cara menceritakannya. Jadi kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam cara kami menarasikan film ini. Sekian dari kami dan terima kasih. Dadah!